Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu kembali dengan Bapak Triyono SPD, yaitu di tim portal Kukar Pintar dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 di bab 3, yaitu pada submateri pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah siswa mampu menganalisis pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi kita pada kali ini, pernahkah kalian memperhatikan struk belanja ketika kalian membeli pakaian atau makanan di pusat-pusat perbelanjaan? Kemanakah pajak yang kita bayarkan itu disetorkan? Anda bisa merenungkan pertanyaan yang Bapak telah sampaikan tadi. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan tadi, mari kita bahas bersama-sama yang berkaitan dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pendistribusian kembali atau redistribusi yaitu berkaitan dengan pendistribusian kembali pendapatan masyarakat, kelompok kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin, baik yang berasal dari pajak ataupun pungutan lainnya. Berkaitan dengan hal itu, ada bentuk-bentuk redistribusi, yaitu ada redistribusi vertikal dan ada redistribusi horizontal. Berkaitan dengan jenis-jenis redistribusi pendapatan, redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Berkaitan dengan bentuk yang tadi, ada dua tadi, kaitan dengan redistribusi vertikal, yang mana redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah maupun pribadi. Contohnya, pemungutan pajak kepada masyarakat untuk pembangunan. Berikutnya, penggalangan dana untuk korban bencana alam melalui lembaga kemanusiaan. Itu yang berkaitan dengan redistribusi vertikal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan redistribusi horizontal, yang mana redistribusi horizontal secara horizontal ini merupakan transfer uang antara kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Namanya pemberian uang pada saat-saat tertentu, misalnya pembagian uang lebaran, kemudian angpau, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Anda bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan program-program pemerataan ekonomi. Yang pertama, ada pemberian jaminan akses kebutuhan primer, yang mana beberapa jenis kartu dan lembaga yang disediakan pemerintah untuk memberikan jaminan akses kebutuhan primer seperti halnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan BPJS Kesehatan. Yang kedua adalah pemberian kredit lunak, yang mana adanya kredit usaha rakyat atau KUR bertujuan memberikan peminjaman modal kepada usaha kecil supaya bisa berkembang tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi. Yang ketiga adalah pengembangan industri kecil.
PNPM Mandiri Pedesaan bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Baiklah anakku, demikian pemaparan singkat materi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk pada lembar kerja peserta didik. Yang pertama, apakah pengertian dari pendistribusian kembali atau redistribusi? Yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk redistribusi. Kemudian jelaskan secara singkat tentang bentuk-bentuk redistribusi tersebut. Yang ketiga, amati gambar di atas dan setelah Anda amati, apa saja yang dapat kalian lihat dari kedua gambar tersebut terkait dengan pendistribusian kembali pendapatan nasional, dilihat dari pemerataan pendapatan, dampak, dan upaya yang harus dilakukan. Selanjutnya yang keempat, tulislah hasil diskusi atau hasil pekerjaan Anda pada lembar kerja yang telah disediakan di bawah ini. Nah, Anda bisa melihat situ ada tabel, kolom nomor, kemudian aspek, dan hasil dari pembahasan atau hasil dari analisis Anda tentang aspek yang pertama, pemerataan, kemudian dampaknya apa, dan upaya yang dilakukan itu apa. Silakan dikerjakan dengan menggunakan format tabel yang ada di slide. Baiklah anakku, setelah kita belajar pada pertemuan kali ini, materi apa saja yang sudah kalian peroleh hari ini? Kemudian, apa saja yang masih membingungkan buat kalian? Dan bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Untuk materi berikutnya, pelajarilah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan di buku yang telah disediakan atau dari perpustakaan sekolah dan media lain sebagai bahan pembelajaran pertemuan berikutnya. Selanjutnya, program redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reformasi agraria. Tujuan redistribusi tanah ialah memperbaiki kondisi sosial ekonomi, yaitu ekonomi rakyat, dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Dengan begitu, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang. Dalam pengertiannya, redistribusi tanah adalah pembagian lahan-lahan yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek land reform kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Ada beragam jenis lahan yang bakal dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk program redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, di mana tanah seluas 400.000 hektar diantaranya adalah lahan dengan status hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya. Kalian harus mentransformasikan diri kalian terlebih dahulu dan menjadi role models di unit kalian. Baru kemudian kalian dapat menginspirasi perubahan. Bagaimana bisa kalian mengharapkan perubahan tanpa merubah diri kalian terlebih dahulu? Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Semoga sukses.
sukses dan sukses. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tukar Pintar.